Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koin Investasi. Seperti biasa, hari Rabu kita bakal update sesuai request kalian. Dan kebetulan yang lagi rame adalah Cardano dengan koinnya ADA. Nah hari ini sayangnya gue mau ngasih kabar buruk nih tentang Cardano karena ada publikasi baru dari perusahaan penerbit Cardano alias IOHK. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Jadi langsung aja guys, nih seperti yang kalian lihat di screen share gue. Gue ngapain ya? Karena di belakang gue. Jadi guys, seperti yang kalian bisa lihat, sekarang tuh Cardano katanya mengumumkan kalau mereka bakal menunda hard fork-nya. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebelumnya Cardano itu akan melakukan hard fork atau pembaruan jaringan, di mana mereka bakal pindah dari jaringan lama ke jaringan baru dengan mekanisme yang lebih bagus lah intinya. Jadi sebelumnya katanya mau diluncurkan di sekitar 20 Juni sampai 29 Juni itu hard fork barunya. Tapi baru aja ada publikasi di jam 4 subuh tadi kalau misalnya hard fork-nya tuh ditunda jadi bulan depan. Nah mereka tuh publikasinya melalui Twitter resmi dari IOHK atau Input Output Hong Kong. Jadi ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas Cardano yang CEO-nya adalah Charles Hoskinson. Jadi mereka bikin publikasi berupa artikel di blognya kalau misalnya Cardano bakal menunda hard fork hasilnya yang merupakan upgrade yang paling pentingnya katanya. Jadi lewat publikasinya itu ada artikel utama yang intinya tuh yang ngomong adalah Head of Delivery and Projects. Jadi kayak pemimpin timnya lah, namanya Nigel Hemsley. Jadi intinya dalam artikel ini dia ngasih tahu kenapa ditunda dan kemungkinan kapan bakal diluncurinnya. Jadi kalau misalnya gue ringkas dari rincian yang dia sebutin di sini, intinya tuh sekarang tim developernya Cardano lagi mulai melakukan uji coba lagi yang lebih rinci atau lebih teliti lah bisa dibilang. Karena sekarang dia pengen nyesuaiin sama kondisi bear market. Dimana kalau kondisi bear market itu pasar kripto biasanya lebih rentan terhadap penyerangan kayak hack dan lain-lainnya dan manipulasi dan lain-lainnya lah intinya. Jadinya dia pengen kayak uji coba lagi biar kalau misalnya kejadian hal-hal kayak gitu ya blockchain Cardano tetap aman di hard fork barunya ini. Jadi intinya ada satu kabar yang penting kalau misalnya sekarang tuh nggak ada kerusakan atau sesuatu hal yang perlu diimprove banget lah. Jadi intinya sebenarnya udah siap buat launching tapi lagi uji coba jaga-jaga aja buat nyesuin kondisi kalau misalnya hancur lah marketnya kalau banyak hacker atau ada beberapa error-error. Jadi intinya testnetnya bakal melakukan hard fork atau pembaruan jaringan juga dan intinya nanti developer dari dApps-nya tuh bakal pindah ke situ dan kalau misalnya udah settle baru nanti mereka transisi dari testnet ke mainnet alias ke jaringan utamanya. Dan ini tuh kalau menurut publikasinya nanti developer dApps-nya tuh dikasih waktu sekitar 1 minggu lah di akhir minggu bulan Juli. Jadi kemungkinan besar launchingnya tuh ya di akhir pekan bulan Juli. Ya kemungkinan paling pahit banget 30 Juli lah, 30 atau 31 Juli. Jadi ya kemungkinan sekarang Cardano bakal dapat sentimen negatif karena biasanya yang delay tuh ya dianggap jelek lah, apalagi Ethereum suka delay, terus ya namanya juga pasar kripto biasanya upgrade yang janji-janji suka delay karena ya emang agak kompleks lah. Apalagi Fossil hard fork ini yang katanya bakal improve Cardano secara signifikan. Jadi intinya buat kalian yang belum tahu, Fossil hard fork ini bakal implementasiin 4 Cardano Improvement Proposals atau kayak semacam 4 pembaruan lah. Jadi buat kalian yang mau tahu proposalnya ada apa aja, kalian bisa langsung aja mampir ke chips.cardano.org. Ini ada lengkap lah proposalnya Cardano dari 1 sampai yang sekarang lagi di develop dan udah terjadi. Nah intinya ada 4, yang pertama itu adalah CIP atau Cardano Improvement Proposal 31, terus 32, terus 33, terus 40. Jadi intinya daripada gue jelasin dan pusing-pusingan tentang developer karena gue juga tahu gue nggak sejago itu untuk ngomongin hal kayak gini. Intinya nanti dengan pembaruan-pembaruan ini blockchain Cardano tuh bakal ya kayak upgrade lainnya. Intinya bikin transaksinya lebih cepat, terus juga bikin biayanya lebih rendah. Nah gimana cara bikin transaksinya lebih cepat? Mereka tuh kemungkinan besar bakal pakai sistem yang intinya kebutuhan untuk simpenan data dari satu transaksi itu akan mengecil. Jadi misalnya kalau dulu satu transaksi itu butuh dicatat di blockchainnya atau di validatornya tuh size-nya sekitar 100 MB. Terus nanti dengan upgrade ini bakal turun misal ke 10 MB atau 1 MB. Sampai sekarang masih belum dikasih tahu gimana mengecilnya itu, tapi intinya kalau semakin mengecil berarti datanya semakin cepat untuk pindah dan semakin cepat divalidasi. Ujung-ujungnya blockchain-nya juga semakin cepat untuk bergerak memvalidasi transaksi dan memproses transaksi itu untuk bergerak. Jadinya dengan semakin kecilnya size transaksi itu, jadinya kebutuhan energi atau tenaga untuk memvalidasinya juga semakin mengecil. Makanya insentif untuk validatornya juga semakin kecil, makanya biaya transaksinya juga jadi lebih rendah. Cakep. Jadi intinya
buat blockchain Cardano sekarang kan dia kecepatan transaksinya tuh sekitar 250 transaksi per detik karena dia generasi lama juga dan ya emang tergolong lemot lah bisa dibilang dari generasi yang baru sekarang. Nah dengan upgrade ini kenapa dibilang signifikan? Karena kemungkinan besar kecepatan transaksinya bakal naik signifikan, nyampe sekitar 1000 transaksi per detik sampai 5000 transaksi per detik kalau menurut estimasinya. Terus juga untuk biaya transaksinya masih di situ-situ aja karena Cardano juga relatif murah, tapi kayaknya bakal turun sekitar 10 kali lipat atau 100 kali lipat tergantung nanti implementasinya gimana. Tapi balik lagi guys, untuk tahu gimana nanti kecepatannya dan juga biaya transaksinya kita harus nunggu aja mainnetnya atau jaringan utama barunya untuk luncur di sekitar 30 Juli 2022. Nah tapi walaupun sekarang ada sentimen negatif, sekarang ada sentimen positif juga nih. Katanya kalau misalnya Cardano tuh bakal meluncurkan Light Wallet-nya sendiri. Jadi buat kalian yang belum tahu, Light Wallet tuh kayak semacam MetaMask lah. Kalau MetaMask kan tinggal di browser extension atau di aplikasi HP atau aplikasi manapun lah. Cardano tuh sekarang walletnya belum semudah MetaMask lah bisa dibilang. Jadinya dia katanya mau meluncurkan Light Wallet yang kayak MetaMask. Namanya juga Yoroi Wallet. Jadi buat kalian yang belum tahu Yoroi Light Wallet ini ya intinya bisa kalian lihat di websitenya yoroi-wallet.com, tapi intinya bakal sama kayak MetaMask tapi buat ekosistem Cardano kemungkinan besar sebelum bisa nyebar ke blockchain lainnya. Terkait kabar-kabar ini, kalau misalnya kita lihat harga Cardano ya emang dia bisa dibilang hampir mirip stablecoin sih, tapi lumayan keren juga karena walaupun mayoritas kripto lagi naik turun gila-gilaan, dia ya kayak stabil-stabil aja walaupun emang nyebelin tapi dia terkesan stabil sih. Dan melihat kabar ini bisa dilihat kalau Cardano sekarang ya masih relatif stagnan aja, bahkan sekitar 13 Juni sampai sekarang tuh masih sideways aja terus. Jadinya ya bisa dilihat kemungkinan besar sentimen-sentimen ini nggak bakal berpengaruh besar sama harga Cardano. Apalagi karena Charles Hoskinson sendiri apalagi karena Charles Hoskinson sendiri juga ngomong kalau misalnya dalam bear market, sentimen positif apapun juga kayaknya nggak bakal naikin harganya Cardano dan juga mayoritas kripto lainnya. Tapi yang seperti kita lihat nggak sepenuhnya benar pernyataan dia. Jadi dengan mundurnya hard fork ini ada kemungkinan buy the rumor sell the news-nya atau kemungkinan harga naik sampai hard fork-nya terjadi itu akan lebih besar karena hard fork-nya diundur lagi. Tapi diingat lagi guys, ini bukan financial advice karena gue juga bukan dukun jadi gue bisa salah. Dan juga kalau misalnya Cardano sekarang kemungkinan besar ya kepercayaannya lagi agak mengurang nih karena takut kayak Ethereum. Balik lagi apalagi karena Charles Hoskinson sendiri itu adalah alumni Ethereum alias dia juga salah satu co-founder Ethereum yang bantuin Vitalik Buterin sama Gavin Woods yang sekarang bikin Polkadot. Jadinya ya ada kemungkinan delay laginya juga semakin besar, jadinya hati-hati juga. Tapi ya for now, hai bule. Jadi ya untuk sekarang kemungkinan besar ya masih akan sideways, apalagi Cardano emang ya pergerakannya relatif lemot. Kalau kita lihat dari monthly chartnya atau grafik bulanannya, ini kemungkinan besar ya Cardano bakal mengunjungi batas supportnya di Januari 2021 alias sebelum bull run mulai lah. Ya kemungkinan besar kalau 0,35 dolar tuh masih kejaga ya harusnya sih Cardano bisa naik lagi. Terutama karena sekarang udah banyak yang bilang bottomnya untuk kripto tuh udah mulai kelihatan atau harganya kemungkinan turunnya nggak bakal lebih jauh lagi. Tapi balik lagi nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang bisa memprediksi pas banget. Jadi hati-hati guys. Kalau misalnya ini break ya ujung-ujungnya bersabar aja lah. Karena Cardano juga kemungkinan turunnya kecil karena stabil tapi ya masih ada kemungkinan turunnya. Oke deh guys, gitu aja dari gua. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi semua bisa kripto.